Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau telah memimpin kami dan menyertai kami. Engkau memberkati dan melindungi kami, memampukan kami untuk melewati hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapilah kami, dan buatlah kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan Mazmur 119 ayat 105. Tertulis demikian, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang punya telinga, yang bisa mendengar, setiap hari pasti mendengarkan banyak hal. Itu belum lagi ditambah dengan hal-hal yang kita baca dengan mata kita. Apa yang kita dengar, tidak semuanya harus kita terima. Tapi kita harus memilah apa yang kita dengar, dan memilih yang berguna untuk kebaikan diri kita. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui dan lakukan dalam kehidupan kita sehubungan dengan apa yang kita dengar. Yang pertama adalah arahkan telinga kita untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 ini dikatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu lebih sering memperhatikan firman Tuhan. Kita perlu lebih sering mendengarkan firman-Nya. Dan bukan hanya jadi pendengar, tapi juga jadi pelaku-pelaku firman. Imanilah firman Tuhan. Yakin akan kuasa firman. Percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dengarkanlah nasihat yang baik dan membangun dari orang-orang di sekitar kita. Jangan takut dan alergi dengan nasihat dan kritikan. Terimalah itu sebagai sesuatu yang membangun diri kita. Kita seringkali mempunyai blind spot, yaitu titik di mana kita tidak dapat melihat kelemahan atau kekurangan diri kita. Tapi orang lain melihatnya, dan merekalah yang memberitahukannya kepada kita melalui nasihat atau kritikan. Kita perlu, saudara, memperhatikan yang demikian untuk kebaikan kita. Dalam Amsal 12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kita bersikap bijaksana bila kita mau mendengarkan nasihat orang. Dalam Amsal 27 ayat 17 juga dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Keberadaan orang lain di sekitar kita membuat kita menjadi lebih tajam. Artinya adalah kita menjadi lebih baik dan semakin mengalami kemajuan secara kualitas, baik jasmani dan juga terlebih secara rohani. Yang ketiga, saudara, jangan perhatikan semua kata-kata orang kepada kita. Tidak semua perkataan orang perlu jadi perhatian kita, saudara. Pilah apa yang kita dengar, dan pilih yang baik. Buanglah yang tidak baik, dan simpanlah yang berguna bagi kita. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 21 tertulis, juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saja orang-orang di sekitar kita yang mengatakan hal-hal yang buruk dan negatif kepada kita, termasuk kata-kata makian,
kutuk, gosip, dan fitnah. Sikap kita terhadap hal-hal yang demikian adalah mengabaikannya dan terus berjalan maju sesuai dengan tuntunan firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang lain di sekitar kita. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mungkin orang-orang di sekitar saudara, di lingkungan keluarga saudara, seringkali mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap saudara. Sikap saudara adalah abaikan dan jangan marah, tapi doakan. Dan selanjutnya adalah kita berjalan dalam pimpinan firman Tuhan, berjalan dalam sukacita dan hati yang penuh kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah pilah apa yang kita dengar, sebab tidak semua hal yang kita dengar harus kita perhatikan. Pilihlah yang berguna untuk kemajuan kita. Jangan terusik dan terganggu dengan berbagai perkataan orang yang tidak membangun. Jangan masukkan perkataan-perkataan yang buruk dari orang lain ke dalam hati kita. Jagalah hati kita agar selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak usah perhatikan perkataan yang tidak perlu untuk diri kita, tapi sebaliknya, terimalah dan dengarkanlah perkataan-perkataan firman Tuhan, dan perhatikanlah juga nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang yang bijak dan yang dapat dipercaya di sekitar kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk memilah apa yang kami dengar dan memilih yang baik untuk kebaikan kami. Seringkali kami terganggu dengan berbagai perkataan orang lain yang menyakitkan hati kami. Tapi sekarang Tuhan, kami mau bersikap seturut dengan firman-Mu. Kami tidak akan memperhatikan dan tidak mau terganggu dengan perkataan-perkataan negatif dan yang buruk, tapi kami hanya mau memperhatikan perkataan firman Tuhan dan nasihat yang baik dari orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhilah hati kami Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita, serta ketenangan yang daripada-Mu. Tolong kami, supaya kami dapat menjaga sikap hati, tetap sabar dan mengampuni, penuh dengan kedamaian yang dari Tuhan. Malam ini Tuhan, kembali kami mau beristirahat. Lindungilah kami dan berkatilah kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan dan masalah hidup kami kepadamu. Segala kekhawatiran dan ketakutan, dan segala hal lainnya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami Tuhan, dan menyediakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dalam Engkau ya Tuhan kami kuat, dalam Engkau kami mengalami sukacita dan ketenangan yang dari surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.